الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa berpagi hari, kita masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini, dan Allah masih mengizinkan kita untuk berada di tempat ini bersama-sama untuk belajar, beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah talabul ilm, ibadah menuntut ilmu. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan menuntut ilmu, dan semoga Allah tutup kita di atas ilmu, Allah tutup umur kita di atas perjalanan menuju ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang senantiasa diterima. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah.
Kita akan lanjutkan kajian kita seputar tauhid yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pembatal keislaman yang ketiga, yaitu asyirk, di mana pembatal keislaman ada 3 yang sudah kita bahas, yaitu al-kufru, kekufuran, kemudian an-nifaq, kemunafikan, dan yang ketiga adalah asyirk, yaitu berbuat syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan daripada kitab ini adalah al-kalamu ala suwari atau ala suwarin min al-a'mal asy-syirkiyyah al-mawjudah atau al-a'mal الشركية الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية. Pembahasan tentang gambaran atau jenis-jenis perbuatan syirik yang ada pada sebagian masyarakat. Yaitu gambaran bentuk-bentuk kesyirikan yang ada pada masyarakat kita, baik di masa jahiliyah atau di masa sekarang. Dan itu sangat banyak sekali, apalagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, bentuk-bentuk kesyirikan itu luar biasa banyaknya. Maka pembahasan yang pertama dalam hal ini adalah ar-ruqa. Ar-ruqa. Apa itu ar-ruqa? Ar-ruqa jam'u min ruqyah. Dan kemudian berikutnya ada pembahasan tentang at-tamaim, tamimah. Kemudian lubsul halaqati wal khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi. Menggunakan jimat berupa gelang atau tali pinggang atau kalung atau yang sejenisnya yang diyakini dapat mengangkat bala atau mencegah daripada sesuatu yang mudarat. Di antara bentuk kesyirikan yang lain juga yang akan kita bahas adalah at-tabarruku bisyajari wal hajar. Tabarruk, mengambil berkah dari pohon ataupun bebatuan ataupun dan sejenisnya. Nanti kita akan kupas bentuk-bentuk kesyirikan zaman dahulu dan bentuk-bentuk kesyirikan di zaman modern seperti saat sekarang ini. Kemudian pembahasan tentang at-tirah. At-tirah ini adalah tatayyur. Kemudian iddi'a'u ilmil ghaib. Mengakui ilmu ghaib. Mengetahui sesuatu yang ghaib. Ini juga perkara-perkara kesyirikan yang sangat banyak terjadi di zaman kita saat sekarang ini. Kemudian as-sihr, sihir. Dan ini juga tidak sedikit. Al-kahanatu wal-'arrafah, perdukunan dan peramalan. At-tanjim. Kemudian ta'zimul adrihati wal mazarati wat taqarrub ilaiha bil qarabin wan nudhur. Bentuk kesyirikan yang akan kita bahas juga yang terakhir adalah ta'zimul adrihah, mengagungkan kuburan-kuburan, wal mazarat, dan tempat-tempat ziarah yang sering dikunjungi, wat taqarrubu ilaiha bil qarabin, dan bertaqarrub kepadanya dengan bentuk dengan bentuk pendekatan-pendekatan seperti menyembeli, berdoa dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya di antara bentuk-bentuk kesyirikan.
Lamma kana syirku yunaqidu tauhid wal iman, dikarenakan kesyirikan berlawanan dengan iman. Kesyirikan bertentangan dengan iman. Wa haitsu sabaqal kalamu 'anil syirki wa anwa'ihi, famin al-munasib al-kalamu 'an ba'd al-a'mal asy-syirkiyyah al-muntashirah fi katsirin min al-mujtama'at al-islamiyyah. Dan setelah kita bahas bentuk-bentuk kesyirikan, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Maka sangat baik juga untuk kita bahas amalan-amalan syirik, perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan yang tersebar banyak di kalangan masyarakat Islam. Ironisnya, sekarang ini banyak yang melakukan kesyirikan itu dari Muslim sendiri, dari saudara-saudara kita yang beragama Islam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk belajar, pentingnya untuk menuntut ilmu, dan pentingnya untuk menyebar ilmu di kalangan masyarakat kita. Karena kenapa? Banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi. Baik dari orang-orang yang intelek, mempunyai intelektual tinggi, ataupun orang-orang awam, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa. Ini terkadang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan karena tidak fahamnya, karena tidak mengertinya. Ternyata kesyirikan itu banyak bentuk dan macamnya. Dan kita semuanya memikul tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan, untuk menerangkan kepada saudara-saudara kita ketika mereka jatuh dan terjerumus kepada lembah kesyirikan. Sampaikan. Kita yang sudah belajar, kewajiban yang kedua adalah menyampaikan. Belajar wajib, mengamalkan juga demikian. Kemudian ada kewajiban dan tanggung jawab yang ketiga adalah menyampaikan sebisa mungkin bahwa ini adalah syirik. Ini menafikan tauhid. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini banyak sekali. Bahkan mungkin barangkali di dalam keluarga besar kita sendiri masih terjadi praktek-praktek kesyirikan. Kemudian walidzalika kana alwajibu 'alal muslim at-ta'arrufu 'alal masyru'i min dzalika liya'mal bihi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui hal-hal demikian. Mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang khurafat. Supaya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita bisa merealisasikan tauhid di dalam kehidupan ibadah kita. Karena tauhid ibaratnya adalah sebuah pondasi, usul. Ada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Apa artinya Al-Usul Ats-Tsalatsa? Al-Usul itu artinya akar, pondasi yang harus kuat. Tauhid yang harus kuat. Supaya kita bisa membangun di atasnya amalan-amalan yang juga begitu kuat dan kokoh. Bangunan seperti ini, ketika harus dibangun lantai 2, lantai 3, itu harus kuat pondasinya. Harus kuat pondasinya.
Dan setiap kita kalau membangun itu pasti memperhatikan pondasi dulu. Tidak mungkin orang membangun tinggi, beban sekian, kemudian pondasinya diremehkan dan kemudian tidak diperhatikan begitu saja. Akan sangat mudah runtuh dan gampang untuk ambruk. Maka kalau saja perkara-perkara dunia kita perhatikan pondasi-pondasi suatu tertentu, bagaimana dengan agama dan tauhid kita? Ini yang paling pertama untuk kita perhatikan dan perkuat pondasinya. Tauhid. Maka ada dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kita bahas kitab ini. Ini 3 pondasi dalam beragama. Dan di pondasi utamanya adalah tauhid. Tauhid yang dengannya diutuslah para nabi dan rasul. Tujuan utamanya diutus nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan telah kami utus rasul di setiap umat. Tugasnya apa? An i'budullah, agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menafikan, menjauhkan dirinya dari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala atau dari taghut-taghut. Nah, kemudian yang pertama adalah ar-ruqa. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Kalimat yang tidak asing di telinga kita, ruqyah. Apa itu ruqyah? Apa pengertian ruqyah? Pengertiannya adalah al-'audzatul lati yurqa biha sahibul afat kal huma was-sar' wa ghairu dzalika min al-afat. Wa tusamma 'inda ba'd an-nas al-'azaim. Ruqyah ini adalah al-'audzah, berlindung. Ya, adalah bentuk perlindungan allati yurqa biha sahibul afah. Bentuk perlindungan berupa ucapan yang dibacakan kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan atau orang-orang yang sakit, baik itu seperti demam, wasara' dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang lainnya. Dan sebagian orang mengatakan itu adalah al-azaim, mantra. Kemudian ruqyah ini dibagi menjadi 2. Ini perlu kita ketahui, ya. Jangan setiap penamaan ruqyah langsung kita percayai. Lihat dulu bagaimana bentuk ruqyahnya. Karena ruqyah itu dibagi menjadi 2. Jangan setiap orang katanya ahli ruqyah, bisa meruqyah orang. Ya, kemudian kita memintanya untuk meruqyah. Ya. Yang akhirnya ternyata bukan ruqyah yang dibaca, tapi jimat-jimat atau mantra-mantra yang dibaca. Maka pentingnya untuk kita ketahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ruqyah yang mana yang syar'i dan ruqyah mana yang bid'i atau mamnu' atau ruqyah asyirkiyah. Makanya ruqyah dibagi menjadi 2. Yaitu ruqa al-masyru'ah war ruqa al-mamnu'ah atau disebut dengan asyirkiyah.
ruqyah yang dibolehkan, yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, dan ada ruqyah yang terlarang atau dalam bentuk lain istilahnya adalah ruqyah syirik. Ini banyak sekali, Pak. Di layar-layar televisi itu masyarakat kita terhipnotis. Ini banyak. Dukun-dukun itu sekarang canggih, Pak. Modern sekali. Kalau orang dulu kan dukun itu terkenal dengan kumuh atau dengan bentuk-bentuk tertentu, pakaian-pakaian tertentu, ya, kemudian atribut-atribut tertentu. Biasanya dukun itu pakai tasbih di sini. Kemudian pakai di sini? Biasanya rambutnya panjang. Ya, bukan berarti yang rambutnya panjang dukun di sini ya. Ya, ini biasanya bentuk-bentuknya. Pakai cincin banyak di sini kadang. Ya. Itu bentuk-bentuk dukun dulu. Sekarang modern, canggih dukunnya. Pakai peci hitam, peci putih, pakai sorban kadang. Pakai jas, pakai dasi, luar biasa. Dan sekarang banyak sekali di layar-layar televisi kita yang katanya meruqyah, tapi di situ ada syirik. Bentuk ruqyahnya bukan syariah lagi, tapi bentuk ruqyahnya adalah asyirkiyah. Ini berbahaya. Luar biasa. Kalau dukun-dukun terdahulu, peruqyah-peruqyah terdahulu yang baca jima-jima tertentu kepada pasiennya, itu biasanya tidak dikenal. Artinya jarang orang mengenalnya, tidak diekspos keluar. Hanya orang-orang yang butuh saja yang mencarinya. Tapi sekarang tidak. Mereka ditampilkan di layar televisi yang semua masyarakat bisa menyaksikan. Sehingga masyarakat yang tidak paham sangat gampang percaya. Pengobatan-pengobatan syirik sekarang banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Entahkah dia yang bisa mengobrol dengan jin, yang bisa mendatangkan jin, ataukah dukun-dukun yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik dalam pengobatannya. Wal'iyadzubillah. Maka ruqyah dibagi menjadi dua. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ada yang syar'i, ada yang ruqyah bentuknya syirik. Asy-syar'iyah adalah ma kana khalian min asy-syirk bi an yaqra'a 'ala al-marid syai'un min al-Qur'an. Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Bi an yaqra'a 'ala al-marid syai'un min al-Qur'an. Seperti membacakan ayat-ayat Al-Qur'an bagi yang sakit. Au ya'awwidhu bi asma'illahi wa sifatihi, atau dengan membacakan sifat-sifat Allah dan asma-asma'nya, nama-namanya yang baik. Fahadha mubah. Maka ini boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya dan meruqyah yang lain, dan memerintahkan ruqyah yang menunjukkan bolehnya seseorang, dan bahkan merupakan pengobatan yang seharusnya kita dahulukan ya ketika ada yang sakit. Ruqyah yaitu pengobatan dengan Al-Qur'an, pengobatan dengan doa-doa yang disyariatkan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an syifa. Karena Al-Qur'an adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh
Maka sebenarnya kalau ada sakit-sakit dulu, apa yang mungkin sakit di antara badan kita, ya, dahulukan ruqyah dulu. Seharusnya seperti itu. Jangan dahulukan langsung dengan pengobatan-pengobatan, ya, medis misalnya. Orang mukmin harus percaya dengan Al-Quran, harus gantungkan dirinya kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah, bukankah Rasulullah menganjurkan kita demikian? Ada yang sakit di antara anggota badan kita, kita ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan doa-doa Nabi. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfini anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Atau dengan baca ayat-ayat yang lain. Sambil pegang anggota tubuh kita yang sakit dengan penuh keyakinan insyaallah Allah akan sembuhkan. Jadi ini pengobatan yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Kalau kita kan tidak. Sakit kepala langsung beli bodrek. Sakit kepala langsung cari Paramek. Atau jenis-jenis pengobatan yang lain. Sakit dada misalnya langsung beli apa misalnya. Nah, kalau sudah diruqyah dan masih sakit, ya ikhtiar berikutnya adalah berobat. Ikhtiar berikutnya adalah berobat. Apapun, baik kita yang sakit, anak kita yang sakit, istri kita yang sakit, usahakan. Dahulukan bentuk pengobatan ruqyah. Bacakan ayat-ayat Allah. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lain sebagainya. Baca ayat kursi, baca akhir pada surat Al-Baqarah. Baca ayat-ayat yang lain yang menunjukkan sebuah kesembuhan. Baca doa-doa yang lain. Atau bahkan mungkin dengan apa misalnya meruqyah minuman. Bacakan ayat-ayat, bacakan doa-doa, baru kemudian kita minum minuman tersebut. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Boleh. Sesak misalnya, dadanya nggak mau kunjung sehat misalnya. Baca. Baca ayat-ayat. Baru tekan misalnya di anggota tubuh kita yang sakit. Anak kita juga demikian, Bapak Ibu. Anak kita juga demikian. Mungkin ada yang punya anak bayi. Ya, punya anak bayi kok malam nggak mau dia tidur. Ya, atau kadang rewel, badannya panas. Ya, boleh kita bacakan ayat-ayat ruqyah untuk penyembuhannya. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri membolehkan. Apa kata Rasulullah SAW? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Boleh, ruqyah itu boleh. Syaratnya ma lam yakun fihi syirk. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Nah, kemudian syurutur ruqa asy-syar'iyyah atau syurut ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Ada banyak syaratnya disebutkan oleh beberapa ulama. Namun di sini kita akan simpulkan 3 syarat utama. Inna lirruqyatil masyru'iyyati syurutan dzakaraha ahlul ilm. Sesungguhnya ruqyah syar'iyyah itu ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Yang bagi ma'rifatuha wal ihtimamu biha. Wajib bagi kita untuk memperhatikan syarat ini dan mengetahuinya. Wal 'amalu 'ala tawfiriha 'inda ruqyah, dan mengamalkan ketika kita meruqyah. Dan para ulama sepakat bahwasanya bolehnya seseorang meruqyah ketika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, an takuna bi kalamillahi wa au asma'ihi wa sifatihi awil ad'iyatin nabawiyah. Syarat yang pertama, hendaknya ruqyah itu dengan Al-Quran, dengan kalamullah, ya, dengan ayat-ayat Allah, bi asma'ihi,
Au bi asma'ihi, atau dengan nama-namanya. Makanya di antara doa ruqyah yang mungkin di antara kita semuanya hafal, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta apa? Anta syafi. Apa artinya syafi? Yang maha menyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dalam Al-Qur'an. Dan apabila saya sakit maka dialah yang menyembuhkan. Disebutkan nama-nama Allah. Allahumma ya Rabb anta syafi ishfini ya Rabb. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah hendaknya dengan ruqyah itu membaca Al-Qur'an atau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan asma-asma, nama-namanya yang baik, atau dengan sifat-sifatnya yang mulia. Au al-ad'iyat an-nabawiyah, atau dengan doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun doanya, bentuk kesembuhan, baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir ini dibaca ketika pagi dan sore. Boleh digunakan untuk dibaca di dalam ruqyah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Atau dengan doa-doa yang lain yang sudah kita bacakan tadi. A'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Boleh juga. Syarat yang pertama harus dengan Al-Qur'anul Karim dan doa-doa yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an takuna bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab atau sesuatu yang bisa difahami maknanya. Jadi kalau dengarkan orang meruqyah menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang tidak bisa kita fahami, apa orang ini bilang? Atau dengan cara bisik-bisik. Ruqyah itu dengan keluar suara, tidak bisa. Nggak jelas dia ngomong apa ini. Itu bukan ruqyah syariah berarti. Meruqyah itu harus diperdengarkan kepada pasien, orang yang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terbaca misalnya qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul a'udzu falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dengarkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi kalau nggak kedengaran itu biasanya indikasi orang ini meruqyahnya bukan syariah, tapi meruqyah dengan apa? Mantra-mantra. Nah, ini jelas ini. Dan tidak ada praktek-praktek ruqyah itu yang berlebihan. Bacakan saja, sudah selesai. Bacakan, tekan sesuatu yang sakit. Mana yang sakit? Perut saya yang sakit, Pak. Ah, tekan. Bismillah, bacakan Al-Qur'an. Adapun praktek-praktek katanya ruqyah pakai gerakan-gerakan. Pernah lihat itu? Saya lihat itu luar biasa ini dukun ini. Ya, mengelabui masyarakat kita. La haula wala quwwata illa billah. Dan banyak penipuan di sini, Pak. Banyak penipuan. Ya ilahi. Ya. Dengan gerakan-gerakan tertentu, pakai apa misalnya bisa. Apa ini? Tidak ada seperti ini. Bacakan saja Al-Quran. Bacakan doa-doa. Sudah selesai. Ada yang sampai baca apa sesuatu dan itu biasanya sudah nggak dengar, nggak ada kedengaran sudah bacaan ayatnya. Kalau sudah melakukan praktek-praktek, ada yang sampai ke tangannya ke atas begini,
Ada yang seakan-akan memasukkan tenaga dalam. Ini semuanya praktek-praktek ruqyah yang tidak benar. Jadi syarat yang kedua adalah an yakuna bil lisanil arabi, hendaknya menggunakan bahasa Arab au ma yu'rafu ma'nahu, atau sesuatu yang bisa kita fahami maknanya. Karena mantra-mantra itu banyak, Pak. Banyak sekali. Dan dengan bahasa yang tidak bisa kita pahami. Aneh-aneh, Pak. Ya, pengalaman. Saya dulu, Pak, pernah dikasih mantra-mantra. Kecil, segini mantra-mantra ini, Pak. Isinya bahasa yang nggak saya tahu semua. Nggak saya paham. Paling satu, kalau ada yang saya paham, paling cuma 1-2 yang saya paham dari setiap mantra-mantra itu. Keluar rumah baca doa ini, mantra itu. Apalagi untuk melet cewek, Pak. Waduh. Melet itu segini nih mantranya. Ada yang dibaca ketika melihat, pelototi matanya baca. Oh, dia nggak bisa tidur ingat antum itu. Ada sampai yang dicolek. Luar biasa memang jin ini, luar biasa. Dukun ini luar biasa. Ya. Dan untuk mendapatkan itu, Pak, bukan gampang. Benda gampang mendapatkan mantra-mantra ini. Harus potong ayam. Hitam putih pula. Cari ayam hitam putih, putih pekat, hitam pekat. Tidak boleh ada warna lain. Masya Allah. Dan harus dipotong misalnya di malam-malam tertentu. Nah, ini semuanya praktek-praktek dukun. Nah, kemudian syarat yang ketiga, an ya'taqida al-insanu anna ar-ruqa la tu'athiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Nah, ini seorang mukmin hendaknya memahami hal ini, bahwasanya ar-ruqa la tu'athiru bidzatiha, ruqyah itu tidak mempengaruhi zatnya. Hendaknya kita yakin bahwasanya ruqyah itu tidak mempengaruhi sesuatu dari zatnya sendiri. Bal bitaqdirillahi ta'ala. Akan tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini hanya sebagai wasilah saja. Dan ini semuanya dalam bentuk pengobatan apapun itu ya, harus yakin dengan begitu, dengan keyakinan demikian. Bahwasanya pengobatan ini hanya sebagai wasilah saja. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan. Bukan obat ini yang menyembuhkan. Obat ini hanya wasilah. Kalau seandainya obat ini yang menyembuhkan, maka setiap orang yang minum obat akan sembuh. Tapi nyatanya apa? Obatnya sama, penyakitnya sama. Yang satu sembuh, yang satunya nggak sembuh-sembuh. Ini menunjukkan apa? Obat itu tidak mempengaruhi zatnya. Akan tapi yang menyembuhkan. Jadi orang-orang mukmin harus beriman seperti ini. Oh, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk obat kita. Seandainya kalau obat itu yang menyembuhkan, maka setiap kita minum obat pasti akan sembuh. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Padahal setelah diagnosa, penyakitnya sama. Obatnya sama. Yang satu bisa sembuh, yang satu tidak sembuh. Makanya teman-teman ahli medis, saya pernah bercerita Pak sama dokter ahli spesialis bedah teman di Makassar. Ketika haji, beliau ngobrol-ngobrol sama saya. Ya. Katanya Ustaz, ya, ahli-ahli medis ini bahaya sebenarnya Ustaz. Kalau dia nggak betul-betul belajar tauhid, bahaya Ustaz. Bisa kufur dia. Kenapa bisa Pak Dokter? Iya, banyak itu teman-teman yang mengatakan
Kamu itu sembuh karena saya. Subhanallah. Kalau bukan saya yang membedah kamu itu, mungkin kamu sudah meninggal katanya. Bahaya ini. Bahaya. Ya. Berarti dia mengatakan bahwasanya yang menentukan mati hidupmu itu saya. Kalau kamu didatangani oleh dokter yang lain, mungkin kamu juga nggak sembuh. Mungkin gagal operasinya, mungkin gagal bedahnya dan lain sebagainya. Itu bahaya Ustaz katanya. Oh iya ya, betul juga. Ya. Dan ini penting untuk kita pelajari. Makanya tauhid ini Bapak Ibu, semua kalangan wajib belajar. Mau yang dia pejabat, mau yang dia dokter, mau yang dia petani, mau yang dia pekerja biasa dan seterusnya, wajib belajar tauhid. Nah, kemudian kaifiyatuha, caranya an yaqra al-ayat al-Qur'aniyah aw al-ad'iyah an-nabawiyyah al-warida wa yamsahu 'ala al-marid. Cara ruqyah itu adalah bacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang warid, yang ma'thur. Kemudian wa yamsahu 'ala al-marid, dan ditekan, diusap anggota tubuh yang sakit. Kama jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti mana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'du ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada keluarganya. Bimashi biyadihi al-yumna. Kemudian beliau mengusap atau menekan anggota tubuh yang sakit dengan tangan kanan. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, adhibil ba's, hilangkan keburukan, hilangkan musibah, hilangkan keburukan. Washfihi antas syafi, dan sembuhkanlah karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi kesembuhan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari engkau. Yang memberikan kita penyakit siapa? Allah. Maka yang bisa mengangkatnya juga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti tidak berobat, tetap berobat. Ada orang sakit, saya sakit, biar nanti terangkat sendiri. Tidak boleh juga seperti ini. Ini salah tawakalnya ini. Ya, tawakal yang salah itu adalah dia tidak ambil sebuah ikhtiar. Ya. Mau sembuh ya berobat. Mau sembuh ya berobat. Tapi tetap menggantungkan semuanya, segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La shifaa illa shifauka, kata Rasulullah. Tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari engkau. Shifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit. Jadi setelah belajar seperti ini, ya kita amalkan ikhwan. Ya, ada yang sakit sedikit, mungkin perut kita, bacakan ayat Al-Quran. Dada kita agak sesak, bacakan ayat Al-Quran, baru tekan-tekan, ya, dan lain sebagainya. Ya, atau kalau perlu ruqyah air, baru minum, tidak masalah. Baik. Kemudian ar-ruqyah al-mamnu'ah. Kita bahas yang terakhir adalah ruqyah yang dilarang. Wa hiya mashtamal 'ala syirik, yaitu ruqyah yang ada di dalamnya kesyirikan. Wa hiya ar-ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Ruqyah yang dengannya meminta pertolongan kepada selain Allah, minta pertolongan kepada jin. Ya. Minta pertolongan kepada syaitan. Atau dengan doa-doa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighatsatu wal isti'adzatu karruqa bi asma'il jin. Seperti apa? Meruqyah orang dengan nama-nama jin. Ya. Nah, ini banyak dipraktekkan oleh orang-orang tertentu. Dia meruqyah itu dengan nama-nama jin. Bahkan nama-nama malaikat pun tidak boleh. Perhatikan di sini, Pak.
Yang enggak paham, oh bagus ini. Dia meruqyahnya dengan nama malaikat Jibril, meruqyahnya dengan malaikat Mikail, meruqyahnya dengan malaikat. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah Al-Quran dan doa-doa yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'i was salihin. Atau meruqyah dengan nama-nama anbiya dan orang-orang yang saleh. Juga tidak boleh. Ya ruqyah orang misalnya demi fulan. Ya, semoga fulan bisa menyembuhkan. Masya Allah. Disebut nama kiainya, disebut nama gurunya tertentu. Ini tidak boleh. Fahadha du'aun li ghairillahi wa huwa syirkun akbar. Dan ini adalah termasuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh sesuatu tertentu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti kesembuhan. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Ketika kita meruqyah, karena akan masuk kepada perkara-perkara syirik besar. Wa amma in kana bi ghairi lisanil arabi aw bima la yu'rafu ma'nahu fayukhsha an yadkhiluha kufrun aw syirkun wa la ya'lamu an. Fahadha an-na'u min ar-ruqa mamnu'un saddan lidh-dhara'i'. Dengan mengucap atau dengan ruqyah yang dilarang atau ruqyah syirkiyah itu dengan mantra-mantra yang tidak diketahui artinya, ya, tidak dari bahasa Arab, misalnya dari bahasa apa entah, ya, dan sama sekali tidak kita tahu artinya, dan dia meruqyahnya dengan bisik-bisik. Ini sudah jelas bentuk ruqyah yang terlarang. Nah, tanbih, peringatan. Di sini dikatakan warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu raqqa nasan wa min ahli baitihi wa min ashabihi warqahu Jibril alaihi salam. Warqa alaihi salatu wassalam nafsuhu fa kullu dhalika jaizun bal mustahab. Telah datang riwayat-riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah orang-orang tertentu, meruqyah keluarganya, meruqyah sahabat-sahabatnya. Malaikat Jibril pernah meruqyahnya. Warqa alaihi salatu wassalam nafsuhu. Bahkan Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri. Maka semuanya ini adalah boleh, bahkan dianjurkan. Lakin an yatlubal insanu min ghairihi an yarqiyahu fahadha yunafi kamal at-tawakkul 'ala Allah. Akan tetapi seseorang dengan sengaja meminta untuk diruqyah oleh orang lain, ini menafikan kamal at-tawakkul. Menafikan tawakkul yang sempurna. Ya. Wa fi hajatun ila an-nas wa su'alahum. Wa in kana jaizan fi nafsihi fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi wasf alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab hum alladhina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi seseorang datang untuk minta ruqyah, ujung-ujungnya langsung datang, Ustaz, ruqyah saya, Ustaz begini dan begitu. Ini kata para ulama menafikan sempurnanya tawakal. Meskipun itu boleh. Tapi menafikan atau mengurangi kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat, riwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, mereka adalah la yaktawun. Tidak berobat dengan perobatan jenis kai. Apa itu kai? Besi panas. Wala yastarqun. Dan mereka tidak meminta untuk diruqyah. Meskipun ada pendapat ulama yang lain, boleh seseorang meminta ruqyah ketika betul-betul butuh. Ketika betul-betul butuh. Betul-betul sakit misalnya. Yang barangkali dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Atau bahkan mungkin dia tidak tahu bagaimana cara meruqyah. Tidak tahu baca Al-Quran, tidak hafal Al-Quran misalnya.
tidak tahu ayat-ayat tertentu, dan dalam keadaan sakit butuh untuk diobati, ya, maka kata para ulama boleh, ya, boleh, ya. Namun di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, mereka yang tidak menggunakan pengobatan dengan kai dan tidak meminta ruqyah, wala yatatayyaruna, dan mereka yang tidak melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Hah? Apa arti tatayyur? Keyakinan terhadap sesuatu yang bisa mengatakan sial atau baiknya. Tatayyur itu kenapa dikatakan tatayyur? Dari kata ta'ir. Apa itu ta'ir? Burung. Karena orang-orang dulu, Pak, ya, yang menentukan jalan atau tidaknya. Misalnya orang mau safar ini. Mau safar. Yang menentukan itu adalah burung. Dia akan lihat burung di atas. Ada burung lewat, jalannya ke kanan. Oh, berarti kita lanjut perjalanan. Insya Allah mujur ini. Perjalanan kita insya Allah beruntung. Tapi kalau ada burung yang lewat ke kiri, maka dia mengatakan, ini tidak bagus ini perjalanan kita. Sial nanti di sini. Ini bentuk tatayyur. Asal kalimat ta'ir, burung. Nah, dan banyak jenisnya sekarang. Bukan hanya jenis burung saja. Contoh misalnya, nabrak kucing misalnya. Sial kita ini, Masya Allah. Balik lagi kita. Tidak bagus perjalanan kita ini. Nah, ini termasuk bentuk tatayyur. Apalagi Pak contohnya? Banyak. Hah? Cicak jatuh. Kejatuhan cicak. Tiba-tiba duduk jatuh cicak. Padahal dia mau safar ini. Ya, mau safar dia. Nah, kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita seperti ini, bermasalah, Pak. Ya. Bermasalah. Tiba-tiba misalnya dia mau berangkat haji besok. Jadwalnya berangkat haji. Besok dia terbang ke Mekah misalnya. Tiba-tiba kejatuhan cicak. Oh, enggak boleh ini berangkat haji. Enggak bagus ini berangkat haji. Cicak jatuh ini, subhanallah. Ada sial. Akhirnya dia enggak jadi berangkat, subhanallah. Ini bermasalah. Akidah seperti ini bermasalah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hendaknya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Dan insyaallah bentuk tatayyur itu akan kita bahas secara terpisah, ada pembahasannya sendiri, ya, bentuk tatayyur, ya, dan beberapa praktek-praktek khurafat yang terjadi di masyarakat kita. Ya, atau misalnya dengan pas dia mau pergi, tiba-tiba matanya sebelah kiri berkedip misalnya. Kenapa ini kok berkedip sendiri ini kan? Sudah enggak, itu menebak lagi dia. Kayaknya enggak bagus kita berangkat hari ini. Ya, enggak bagus. Kenapa? Mata saya berkedip terus nih. Termasuk tatayyur. Masuk tatayyur termasuk khurafat juga. Atau misalnya gatal tangannya. Kok gatal tangan saya ini? Kayaknya mau dapat fulus ini. Ini juga termasuk tatayyur. Atau misalnya bulu matanya jatuh. Ada juga seperti itu? Ada. Banyak sekali, Pak. Yang bisa dikait-kaitkan kepada sesuatu hal yang tidak boleh seperti ini. Nah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, silakan.
Berobat? Syirik. Syirik. Bentuk ruqyah syirik. Ya. Sudah tahu, tapi masih melakukan. Dia melakukannya sebelum tahu atau setelah dia tahu. Yang melakukan sesuatu yang melakukan tanpa dasar ilmu, ya, maka ini akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sudah mengetahui kemudian masih dilakukan, ya termasuk di dalam hadis ini. Termasuk di dalam hadis ini. Tapi lagi-lagi di sini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tetap boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, selagi ada kebutuhan di dalamnya. Namun hadis ini menerangkan hal demikian bahwasanya meminta ruqyah itu adalah sesuatu hal yang menafikan kamal at-tawakkul. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya sendiri. Makanya ruqyah yang paling afdal itu Bapak Ibu, ruqyah yang paling afdal adalah meruqyah diri sendiri. Dan ini bisa. Kenapa tidak bisa? Kita bisa baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 30, itu semuanya sudah bisa untuk meruqyah diri sendiri. Bagaimana kalau berbekam? Apakah ada unsur syirik? Ya, ada unsur syirik kalau misalnya ada praktek-praktek kesyirikan di sana. Dibarengi dengan apa? Amalan tertentu. Pak, setelah berbekam harus begini begitu. Ya, atau sebelum berbekam Bapak harus begini dan begitu. Ya, mengamalkan ini, mengamalkan itu. Ya bisa jadi terjadi, bisa jadi ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Ya, atau pas membekam misalnya dia mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ya. Dengan apa misalnya? Baca mantra atau bisa saja. Ya. Bekam itu enggak ada. Baca bismillah. Teman-teman yang praktisi bekam di sini, ya sebagaimana yang kita ketahui adalah ya praktik bekam biasa. Bekam bismillah, bekam sudah selesai. Sedot darahnya selesai. Ya, tidak ada bacaan-bacaan tertentu, tidak ada apalagi doa-doa yang tidak jelas. Ini bisa saja masuk ke dalam perkara syirik. Ya. Bekam ya biasa, bismillah, bekam, udah selesai. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya sepribadi kepada Allah Subhanahu kita beristighfar dan minta ampun. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ada pertanyaan satu lagi, afwan. Zaman sekarang ini banyak perdukunan yang mengatasnamakan ruqyah syariah. Bacaan yang dibaca pun ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna, dan kalimat La ilaha illallah. Tapi mereka, si dukun ini tahu perkara gaib, bisa melihat jin dalam dunia kebatinan, disebut kasyaf, terbuka tabir gaib, bisa melihat hal-hal gaib, melihat jin, meramal, menerawang. Pengobatan seperti ini banyak dilakukan dan dipelajari dan disebarkan oleh tarekat-tarekat di dalam Islam. Mohon penjelasannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak bisa mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Apalagi kita sama sekarang ini, apalagi kalau misalnya mengetahui apa di sini katakan jin. Ada jin. Tidak boleh seperti ini. Ya, meminta pertolongan kepada jin sudah tidak dibenarkan. Ya, bentuk kesyirikan. Ya, mengetahui ilmu gaib. Bapak kayaknya seperti ini ya sebelumnya ya. Ya, dia bisa menerawang sakitnya. Oh, Bapak kayak mungkin kemarin begini ya. Kemarin waktu ini begini ya, Pak. Kata, iya Pak, iya. Akhirnya menambah kepercayaan pasiennya. Nah, ini tidak boleh. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengobatan-pengobatan seperti ini. Ya, ini semuanya bentuk pengobatan-pengobatan syirkiyah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.